Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih membahas tentang seputar masalah salatul Jum'ah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang asal muasal dinamakan salat Jumat dan juga sejarah tentang salat Jumat tersebut. Kemudian kita akan membahas di kesempatan kali ini yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan salat Jumat dan hari Jumat itu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahunna idza jtanibatil kabair." Yang artinya bermula salat di antara salat maghrib ke salat isya, salat isya ke salat subuh, salat subuh ke salat zuhur, salat zuhur ke asar, salat asar ke maghrib, dan seperti itu seterusnya. Bermula antara salat fardhu dengan salat yang berikutnya dan seterusnya. Dan Jumat di antara Jumat yang berikutnya, dan di antara Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya. Semuanya itu adalah akan menghapuskan segala dosa-dosa selama seseorang itu tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Jadi kalau kita melaksanakan salat fardu, tadi malam kita salat isya, mungkin setelah salat isya kita ada melakukan dosa, kemudian subuh ini kita salat, apalagi dengan berjamaah, maka subuh ini akan menghapus dosa yang sebelumnya. Setelah salat subuh ini waktunya panjang, kita melakukan kegiatan siang hari dari pagi sampai siang. Mungkin di pagi dan siang nanti ada melakukan kita dosa. Ada saat kita melaksanakan salat Jumat, maka dosa-dosa yang di antara subuh dengan zuhur, maksudnya zuhur ya, antara subuh dengan zuhur itu langsung terhapus. Antivirusnya langsung berfungsi, menghapus daripada virus-virus, dosa-dosa kecil itu terhapus. Dan begitulah seterusnya. Dan juga antara Jumat dengan Jumat yang kemarin kita salat Jumat, kemudian satu minggu itu kita ada melakukan dosa, dan pada saat kita nanti salat Jumat di minggu depan, otomatis antivirus itu langsung berjalan, alias dosa-dosanya terhapus tanpa kita minta ampun. Jumat itu langsung menghapus semuanya, menghapus dosa-dosa selama seminggu. Dan begitu juga kata Rasul, Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya. Tahun 2022 kemarin kita puasa Ramadan. Sebentar lagi bulan Maret nanti kita akan puasa Ramadan. Tahun tanggal 22 atau 23 sudah kita puasa Ramadan. 1 bulan penuh kita puasa. Selama setahun antara Ramadan dengan Ramadan kita ada melakukan dosa. Maka pada saat bulan suci Ramadan itu langsung menghapus dosa-dosa kita yang lalu.
Pertanyaannya, salat yang gimana, Jumat yang bagaimana, dan Ramadan yang bagaimana? Tentulah kita yang melaksanakan salat itu 5 waktu tadi dengan secara baik, dan melaksanakan salat Jumat secara benar, dan memasuki bulan suci Ramadan, menghidupkan malam suci Ramadan dengan qiyamul lail, puasanya dengan sebaik-baik puasa siang harinya, maka otomatis ikut terhapus. Tapi kalau seandainya ada orang salat 5 waktu, namun salatnya asal-asalan, asal salat aja, tidak belajar ilmu fikihnya, Jumatnya begitu juga, datang belakangan, pulang duluan, terkadang cuma salatnya doang, dengar khatib kagak. Apa ini? Maka antivirusnya itu gak berfungsi. Walaupun dia sholat Jumat, antivirus dosa tadi gak berfungsi. Kalaupun berfungsi juga lambat, tidak bisa menghapus karena saking udah banyaknya dosa. Nah begitu juga Ramadan. Banyak orang masuk bulan suci Ramadan, tetapi orang-orang itu tidak menghargai, bahkan memanfaatkan bulan suci Ramadan yang begitu besar, begitu besar anugerah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Dia terlena dengan Ramadan, dia terbuai dengan Ramadan. Akhirnya apa? Tidak mengambil manfaat di bulan Ramadan tadi. Maka tidak bisa Ramadan ini. Sehingga banyak istilah kita itu kalau masuk bulan Ramadan itu dinamakan Ramadan tomat. Masuk Ramadan tobat, keluar Ramadan kumat. Kenapa? Karena tidak ada hasilnya. Dan kalau ingin tahu apakah salat 5 waktu tadi berhasil menghapus virus dosa tadi, Jumat itu berhasil menghapus virus dosa-dosa itu, Ramadan seseorang itu berhasil yang telah menghapus dosa-dosa yang lalunya, bagaimana kita mengetahuinya? Karena gampang. Kalau seandainya kita setelah salat bertambah baik, setelah Jumat bertambah baik, setelah Ramadan bertambah baik, itu menunjukkan bahwa dosa-dosa kita telah terhapus. Bagaimana kalau orang main komputer, ada virusnya, dibuang virusnya, maka setelah itu komputer kita langsung lancar semuanya, langsung lancar, sinyalnya bagus, kecepatannya kembali berfungsi dengan baik. Itulah yang disebut antivirus tadi. Begitu juga apalagi antivirus daripada dosa-dosa yang kita lakukan. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Nabi kita bersabda, "Man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala wa bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab minal imam wa lam yarkab wadana minal imami fastama'a wa lam yalgu kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Perhatikan ini. Siapa yang melaksanakan mandi pada hari Jumat, mandi dan bermandi-mandi, maksudnya dia mandi betul-betul mandi, pakai sabun, sampo, sikat gigi, lengkaplah, betul-betul dia membersihkan badannya di hari Jumat dengan mandi tadi. Wa bakkara wa batakar, dan dia melaksanakan itu di pagi hari dan berpagi-pagi datang ke masjid, menghadiri ke masjid itu untuk salat Jumat, dia cepat datang duluan. Nah, makanya kita lihat terkadang ya di kampung, tidak tahu apakah sekarang masih ada, tapi mungkin masih ada lah yang tua-tua itu. Apa mereka yang lakukan? Mereka itu kalau sudah malam Jumat, mereka ibadah luar biasa. Baca maulid, yasin, tabarak, waqiah, kahfi. Kemudian mereka bangun lebih duluan, kemudian mereka salat subuh berjamaah. Salat subuh jamaah membaca surat Alif Lam Sajdah dengan surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Kemudian sampai selesai salat subuh, kemudian duduk sampai timbul matahari. Lalu salat duha dan seterusnya. Kemudian mereka pulang sebentar saja. Sarapan begitu. Sarapan kalau ada yang perlu dikerjakan.
Nanti kira-kira jam 9 datang sudah ke masjid, duduk di masjidnya. Orang ini, KIK ini. Sampai nanti pelaksanaan salat Jumat. Sampai nanti setelah salat Jumat baru mereka pulang. Orang-orang pada pulang, sudah habis baru mereka pulang. Itu yang disebut wabakkara wabtakar. Mereka melakukan di pagi hari dan datang di pagi-pagi. Cuma ingatnya, wadana walam yarkab, dan datangnya itu tidak naik kendaraan. Ya kalau rumahnya dekat bagus saja. Kalau rumahnya jauh seperti, mohon maaf seperti saya ini, hampir datangnya pakai mobil, pakai motor terus. Apalagi di Amburawa, perasaan paling jauh saya sudah Ustaz paling jauh kalau ngajar 40 kilo kurang lebih. Tadi malam tuh la ilaha illallah, macet luar biasa. Berangkat jam berapa tuh? Karena itu ada anak kecil meninggal di mana namanya? Manggarsari ya, di jembatan itu. Luar biasa macetnya. Udah bergerak mobil ini. Ya, 2 jaman ada itu. Udah sebenarnya cepat aja, cuman orang kita ini kepo atau kepo enggak? Kalau lewat tuh ngeliat. Bayangkan saja ada satu mobil begitu, lalu diikuti mobil yang lain, apalagi macetnya sudah. Orang kita kepo. Belum lagi yang nonton tuh. Jadi kalau bapak-bapak yang rumahnya dekat di sini hari Jumat jangan naik motor, jalan kaki lah. Jalan kaki ke masjid. Kemudian apa lagi? Fastama'a walam yalgu, lalu ketika khatib berkhutbah dia mendengarkan baik-baik, walam yalgu, dan tidak main-main. Perhatikan begitu. Bukan mengantuk. Ada juga orang mendengarkan ternyata mengantuk. Khusyuk banget. Dalam tidur. Dan anehnya paling enak tidur itu adalah pada saat salat Jumat, paling enak tidur sudah. Nah, buktinya banyak yang tidur hari Jumat. Saya terkadang kalau ngeliat ada yang ngantuk, tak dekatin mikrofon, tak kejutin, bangun dia. Bangun dia. Ya kita ngaku saja ya, artinya kita mewajarkan lah kalau orang ngantuk di hari Jumat itu kan. Kadang yang ngantuk-ngantuk itu orang yang kerja. Orang yang kerja terkadang salah untuk salat Jumat sampai tidur dia. Kenapa? Karena kecapean dari pagi sampai Jumat itu dia kemana-mana kerja. Ya, ala kuliah seperti itu. Nah, apa tadi faedahnya? Kalau tadi kita sudah mandi, datang berpagi-pagi, mandi yang bersih ya, kemudian tidak datang ke masjid menggunakan kendaraan, ini jalan kaki, kemudian dia mendekat dengan imam. Wadana minal imam, dia dekat dengan imam. Tidak jauh-jauhan duduk. Dijadikan saf pertama. Pokoknya intinya yang lebih mendekati dengan imam, dengan keimaman. 4 syarat ini. Mandi, datang berpagi-pagi, jalan kaki, tidak kemudian berdekat dengan imam. Apa fadilahnya? Perhatikan ini. Kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanah, ajru siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi, maka fadilahnya adalah setiap langkahnya dia. Langkah kaki kanan, kemudian langkah kiri, lagi kanan, lagi kiri. Itu setiap langkah kata Nabi dihitung seperti amalan kebaikan setahun. Seperti orang yang melakukan amal soleh selama setahun. Bagaimana maksudnya? Siangnya puasa, malamnya ibadah. Kalau bapak umpama rumahnya di samping sini, datang dari rumah ke sini umpama ada 200 langkah, maka berarti bapak sudah melaksanakan ibadah selama 200 tahun namanya. Seperti orang yang beribadah selama 200 tahun. Siangnya puasa, malamnya ibadah, gak pernah tidur. Ini yang dipakai sama orang-orang tua kita. Mereka kalau di hari Jumat luar biasa, datang sangat pagi-pagi. Datang duluan, pulang belakangan. Setiap langkah, bukan setiap kali salat, tapi setiap langkah. Satu langkah tadi dihitung seperti orang yang beribadah selama setahun, siangnya puasa, malamnya ibadah.
Nah itu fadilah-fadilah orang yang hadis-hadis fadilah tentang salat Jumat. Baik, sekarang kita akan masuk masalah fikihnya. Kita awali dengan kewajiban seseorang untuk salat Jumat. Jadi apabila terkumpul syarat ini, seseorang itu wajib salat Jumat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan Jumat. Apa syarat orang yang wajib salat Jumat? Yang pertama, dia adalah orang Islam. Islam dulu. Maka tidak wajib salat Jumat bagi orang kafir. Begitu juga orang yang murtad. Kalau orang murtad kan kafir. Maka tidak wajib bagi mereka salat Jumat. Tetapi apabila orang murtad ini kembali kepada agama Islam, maka orang tersebut wajib mengqadha. Bukan mengqadha salat Jumat, tapi diganti dengan mengqadha salat zuhur. Saya pernah mengislamkan orang murtad. Terhitung kalau tidak salah ada 4 orang yang murtad itu saya islamkan. Perempuan, yang pertama perempuan yang dia murtad selama 25 tahun. Saya lamanya kamu sampai murtad, kata saya. Nah, akhirnya masuk Islam dan saya bilang tolong selama 25 tahun yang murtad tadi, setelah masuk Islam ini diqadha semuanya. Salatnya diqadha, puasanya diqadha, zakatnya diqadha, puasa apalagi semuanya diqadha. Nah, dipotong masa-masa haid. Kalau sebulan itu haidnya umpama 7 hari, berarti ada 23 hari yang tidak haid. 23 hari kali setahun 12 nih ya. 12, setelah itu hasilnya dikali lagi 25 tahun atau 25 kali. Nah, kalau udah terus-terusan terus. Karena dia menikah bukan kepada suami yang bukan Islam. Di perempuan ini dia berkata, katanya Pak, katanya saya selama murtad, kata dia, kalau mendengar adzan saya sedih, mendengar hari raya saya sedih. Cuman ya lantaran berkeluarga dengan yang non muslim, oh boleh lagi. Tapi setiap hari begitu, gelisah selama 25 tahun itu gelisah. Dan setelah 25 tahun pernikahan, sudah tua nih kan ya, ibarat kata rasanya susah berpisah lagi. Dia beranikan diri minta izin sama suaminya masuk Islam. Boleh nggak saya masuk Islam lagi? Kata suami, tidak apa-apa. Silakan, katanya, itu kehendakmu. Nah, masuk Islam dia, ditelepon saya, langsung saya masukkan Islam. Nah, lalu dia bertanya, bagaimana dengan pernikahan saya, Pak? Katanya, sudah, kata saya, penting Islam dulu. Doakan suami ibu bisa masuk Islam juga. Caranya gimana? Ibu tunjukkan bagaimana kebaikan-kebaikan dalam Islam. Maka insya Allah suami ibu sedikit banyak akan terpesona dan lambat laun Allah berikan hidayah dan akhirnya masuk Islam. Yang kedua, saya pernah mengislamkan perempuan juga. Dia murtad selama 2 tahun. Kasusnya sama, menikah dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam. 2 tahun. Cuman yang saya tidak habis pikir, ya namanya hidayah, cuman ya tadi tidak habis pikir, perempuan ini sebelum murtad dia adalah guru ngaji. Guru ngaji, ngajarin orang baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi ya itulah, karena tidak dapat hidayah, tersesatlah dia. Jangankan orang zaman sekarang, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian kalau ada zaman dulu, itu bertemu dengan Nabi, tiap hari melihat dengan Nabi, memperhatikan gerak-gerik Nabi yang penuh dengan akhlak-akhlak yang indah. Mereka tahu Nabi kita itu adalah Nabi, mereka tahu Islam itu benar, tapi karena nggak ada hidayah, Allah tidak memberikan hidayah, maka orang tersebut Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya tidak bisa masuk Islam dan mati dalam keadaan murtad. Bukan hanya tidak masuk Islam, malahan menentang Islam. Bukan hanya tidak senang dengan Nabi, malah membenci dan mengusir, bahkan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, hidayah itu mutlak punya Allah Ta'ala. Hidayah itu mutlak punya Allah Ta'ala. Kita ini hanya ditugaskan untuk menyampaikan dakwah Islamiyah, itu aja. Orang terima, orang tidak terima, itu bukan urusan kita. Bahkan terkadang hidayah ini tidak sampai kepada istri seseorang, tidak sampai hidayah itu kepada anak seseorang, tidak sampai hidayah itu kepada suami seseorang.
Dan berapa banyak seperti itu, bapaknya kiai, mamanya ustazah, tapi anaknya kacau. Ya, berapa banyak seorang kiai tapi istrinya penjahat, laknat, dilaknat Allah. Berapa banyak seorang istri salehah tapi punya suami kacau. Kenapa? Jangankan kita, nabi-nabi zaman dulu seperti itu. Nabi Lut punya istri yang durhaka. Nabi Nuh punya istri yang durhaka. Bukan hanya istri, anaknya juga ikut. Nabi Lut, istrinya ikut masuk neraka. Sebaliknya, perempuan yang baik, ada suaminya bejat sekali. Sampai itu Siti Asia, suaminya adalah Firaun. Istrinya baik, suaminya bejat. Kenapa? Karena kembali tadi, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, jadi yang pertama syarat seseorang itu masuk Islam adalah salat Jumat adalah dia mesti orang Islam. Yang kedua balik. Maka tidak wajib salat Jumat bagi anak kecil yang belum balik. Tapi kalau anak kecil salat Jumat, maka salat Jumatnya sah. Ini tidak perlu lagi salat zuhur. Makanya salat Jumat itu ajarkan kepada anak kita untuk melaksanakan salat Jumat. Biarkan saja dia ribut. Memang namanya dunia anak-anak ribut. Apalagi kalau masjid ya, kalau beloteng, kan biasa kan panitia masjid atau pengurus masjid menaruh anak-anak itu di loteng. Waktu kapan saya pernah jadi khatib Jumat, kapan lupa saya. Ketika jadi imam, waladhdallin, amin, 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 min, katanya. Anak-anak, biarkan saja. Kenapa? Memang dunianya seperti itu. Lah kita juga zaman dulu masih kecil juga ribut. Dan juga pengurus masjid jangan dilarang, biarkan saja dia. Cuman caranya bagaimana pengurus masjid itu agar anak-anak ini tidak ribut. Gimana caranya? Maka sebaiknya ada petugas yang jagain, memperhatikan itu. Kalau cuma diomongin jangan ribut, yang datang jangan ribut, 1000 kali kita ngomong nggak bakalan didengar kita. Biar presiden yang ngomong jangan ribut, tetap aja dia ribut, anak-anak namanya. Tapi caranya supaya tidak ribut ada yang jagain, jagain, perhatikan begitu. Sedikit dia lengah ditegur, sedikit dia lupa tegur. Jangan bosan-bosan menegur anak-anak itu. Kenapa seperti itu? Saya rasakan karena saya seorang pemimpin pesantren, saya seorang guru. Dari umur 7 tahun santri saya itu ada sampai umur 19 tahun, 18 tahun ada. Bermacam-macam kelakuan. Sedikit saya lengah, mainan dia. Tegur lagi, tegur lagi. Makanya saya di meja saya itu ada 2 benda itu. Yang pertama senter kecil tuh. Senter kecil. Kalau lagi ngaji kita apa, lagi ada yang ngantuk, ada yang main senter. Saya ketika di senter diam dia. Nanti lewat sedikit, semenit kemudian main lagi dia. Senter terus. Yang kedua semprotan air. Semprotan air kalau di depan-depan tuh kalau sudah ngantuk, kebangun dia. Nanti habis itu dia apa? Tetip lagi, semprot lagi. Memang dunianya ini biarkan seperti itu. Nah, ajaklah anak-anak itu. Terus terang ya, selama masjid itu banyak anak-anaknya, berarti masjid itu insya Allah akan makmur terus. Tapi kalau masjid itu sudah tidak ada anak-anak, bakalan sunyi itu masjid berikutnya. Kenapa? Karena anak-anak yang di masjid inilah yang nanti cikal bakal akan meneruskan perjuangan kita untuk hadir dan menghidupkan masjid itu. Terus terang nih, kita yang rajin ke masjid ini. Kalau kita bisa rajin ke masjid, karena kita dari kecil dididik oleh orang tua kita mengenal dengan masjid. Semuanya nih, rata-rata insya Allah dari kecil kita sudah pandai ke masjid. Tapi jangan harap anak-anak yang malas ke masjid, gak mau ke masjid, kemudian nanti aja kalau besar dia ke masjid. Udah bakalan. Lihatin saja orang-orang yang tidak mau ke masjid, tidak mau berjamaah. Kenapa? Karena memang dari kecilnya gak mau ke masjid dan tidak mau berjamaah di masjid.
Jangan harap anak-anak kita mau ke masjid, biarkan saja dia main-main dulu. Nanti kalau sudah besar dia baru ke masjid. Tidak bakalan. Jadi biasakan dari kecil untuk datang ke masjid itu. Nah, balik ya. Kalau anak kecil tidak wajib salat Jumat, tapi kalau dia salat Jumat maka itu baik dan tidak perlu lagi untuk salat zuhur. Yang ketiga, berakal, maka tidak wajib bagi orang yang gila. Orang gila jangan ke masjid. Dan kalau salat Jumatnya juga tidak sah. Dan tidak perlu ke masjid. Kenapa? Nanti pas datang ke masjid, kata orang Banjar, mahaur aja gawiannya. Bikin kacau di masjid orang gila nanti kalau salat Jumat. Nah, tidak perlu orang gila salat Jumat. Kemudian yang keempat, merdeka. Lawan dari merdeka itu orang budak. Zaman sekarang nggak ada lagi budak. Sekarang kitanya orang merdeka semuanya. Walaupun ada pembantu, walaupun karyawan itu adalah orang merdeka. Makanya kalau ada orang punya perusahaan, punya kantor atau punya usaha melarang karyawannya untuk sholat Jumat, maka itu termasuk pelanggaran HAM. Ya. Sehingga berapa banyak orang Islam ditekan tidak boleh sholat Jumat sama pemimpin perusahaan tersebut. Ngamuk mereka. Ini hak kita untuk sholat Jumat. Kita hidup di negara Pancasila yang meyakini ketuhanan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita wajib beriman kepada Tuhan kita Allah dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, maka berarti orang itu adalah melanggar hak asasi kita. Salat Jumat. Maka tidak wajib salat Jumat bagi hamba sahaya, baik itu hamba muba'ad atau mukatab. Tidak wajib hamba saya. Sekarang nggak ada hamba saya. Tapi kalau hamba saya salat Jumat, maka salat Jumatnya sah, jadi tidak perlu salat zuhur lagi. Yang kelima, laki-laki, yang penting laki-laki, maka tidak wajib perempuan. Perempuan tidak wajib salat Jumat. Juga bencong. Bencong yang mana? Bencong asli, bencong yang mempunyai dua kelamin. Tapi kalau bencong jadi-jadian, muka keibuan, kaki kesebelasan, itu mah tetap wajib salat Jumat. Ya. Nah, perempuan tidak wajib salat Jumat, tetapi kalau perempuan salat Jumat, maka perempuan itu salat Jumatnya sah, dan kalau sah tidak perlu salat zuhur. Kita di Balikpapan ini sudah nggak ada rasanya perempuan salat Jumat. Dulu saya masih kecil, itu saya merasa perempuan itu banyak salat Jumat. Banyak salat Jumat perempuan di Balikpapan. Dan terus terang kalau ada masjid mengadakan salat Jumat laki-laki dan perempuan, saya sangat setuju sekali, senang sekali. Dulu saya masih kecil, saya tinggal di Pasar Baru. Di Pasar Baru itu ada namanya Masjid Aswada, masjid besar di Masjid Jami' Aswada. Itu kalau salat Jumat di bawah ini penuh dengan laki-laki. Di atas separuh sini sebelah kiri saya penuh laki-laki dari depan sampai ke belakang. Ya, sebelah kiri saya ini perempuan dari depan sampai belakang, sebelah kanan saya ini di atas penuh laki-laki dari depan sampai belakang. Penuh, betul-betul kayak hari raya. Di bawah ini penuh sampai keluar-luar orang salat Jumat itu. Tapi zaman sekarang jangankan di atas, di bawah saja banyak kosong, apalagi di atas. Perasaan saya penduduk di Balikpapan ini bukan berkurang tapi bertambah. Bertambah. Kemana manusia-manusianya itu? Coba perhatikan kalau hari raya. Ketika hari raya jatuh pada hari Jumat, subhanallah. Ketika salat hari raya, subhanallah, masjid gak bisa menampung jamaah laki-laki. Di sini nih, sampai mana laki-lakinya? Kalau salat Jumat, sampai keluar sana. Perempuannya tambahnya lagi. Tapi ketika nanti siangnya salat Jumat, separuh manusianya hilang. Masjidnya kosong. Kemana laki-laki yang salat Jumat, salat hari raya tadi? Padahal salat hari raya sunnah, salat Jumat hukumnya wajib. Tapi begitulah yang terjadi. Kalau orang tidak salat Id, itu aib banget. Ditanya temannya tadi salat Id enggak? Enggak, rasanya berdosa besar kalau enggak salat Id itu. Tapi ketika Anda salat Jumat, biasa-biasa aja. Orang kita
Nah, laki-laki ya. Jadi perempuan boleh salat Jumat. Insya Allah saya tanggal 12 Maret berangkat lagi umrah. Itu di Mekah, di Madinah kalau hari Jumat manusianya banyak, termasuk perempuan, banyak sekali perempuan salat Jumat. Sah salat Jumatnya dan tidak perlu salat zuhur lagi. Kemudian yang keenam sehat, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Tapi sakit yang bagaimana nanti kita lihat ya. Sakitnya itu adalah apabila orang itu melaksanakan salat Jumat, dia akan merasa kesusahan, kewalahan dengan menahan sakit tadi. Jadi tidak ada tidak ada patokan khusus sakitnya ini, sakit itu. Nah, pokoknya kalau dia kalau salat Jumat merasa susah menahan sakit pada saat pelaksanaan salat Jumat itu, atau dia khawatir dengan penyakitnya ini akan menularkan penyakit itu kepada orang lain, maka saat itu dia tidak wajib salat Jumat, tetapi diganti dengan salat zuhur. Ya, kita terjadi 3 tahun yang lalu, maksudnya pada tahun yang lalu tuh, corona, 2 tahun masjid kosong, tidak ada salat Jumat, sedih rasanya nggak ada salat Jumat itu, ya kan ya, sedih, sunyi sekali. Dari suara azan, dari suara apa-apa, merasa kita itu dunia sangat hampa waktu itu. Di sini sekali aja. Tapi kita harus Jumat ya. Aku lihat. Bulan Ramadan pernah tuh sunyi. Saya satu Ramadan tidak ada kegiatan. Satu Ramadan nggak ada kegiatan waktu corona pertama kali itu. Sekalinya ada masjid undang saya, Ustaz kita salat tarawih, subhanallah. Terasa kayak hari raya waktu itu salat tarawih itu, kata saya. Ini luar biasa. Nikmatnya sama sekali tarawih itu. Kenapa? Karena kita sudah lama nggak salat tarawih, dilarang sama pemerintah. Sedih rasanya kalau nggak salat tarawih itu, nggak salat jamaah di rumah aja. Akhirnya apa? Banyak yang gulung tikar. Orang pedagang-pedagang banyak nggak laku, semuanya banyak nggak laku. Ustadz aja kasihan sampai terangis-nangis, Ustadz kenapa nggak ada job? Ada satu pesantren, saya tidak sebutkan pesantrennya, kalau saya sebutkan pasti jamaah tahu semua. Itu pesantren di Balikpapan nih, ustadznya tuh, pesantren itu nggak bisa gaji ustadz, nggak ada gajinya. Ya santrinya juga nggak bisa bayar karena orang tuanya nggak kerja. Apa akhirnya? Lalu datanglah ada satu orang kaya itu dan orang itu sampai sekarang menjadi donatur tetap di pesantren saya. Lalu dia bilang, berapa Ustaz di pesantren itu? Sekian. Saya gaji semuanya. Berapa bulan? 3 bulan dah digaji sama Pak Haji itu. Hari raya dikasih semuanya. Ya bergembira Ustaz itu. Kasihan, jadi apalagi Ustaz baru yang ibarat kata jam terbangnya tidak banyak. Luar biasa itu tekanan hidup para ustadz itu. Biasanya bilang orang sabar. Nah sekarang terasa tuh bagaimana sabar sendiri bisa gak menghadapi sabar susahnya itu kehidupan. Artinya berat sekali waktu itu. Jadi sehat walafiat. Nah tapi kalau ada orang yang sakit maksain diri untuk salat Jumat, ya gak apa-apa. Apakah dia boleh pulang? Kalau seandainya dia bisa tahan dengan penyakitnya, jangan pulang. Tapi kalau dia gak tahan lagi, silakan pulang. Atau di pertengahan Jumat atau sudah datang ke masjid tiba-tiba dia sakit, maka sudah salat Jumat. Kemarin saya Jumat di Masjid Auri. Ketika saya datang, tiba-tiba ada ambulan. Kata saya, ada apa? Pak Kiai, katanya itu ada orang terpleset. Saya lihat ternyata orang tua sudah. Entah kakinya patah apa, datang ambulan punya Auri kan ya, digip dia punya kaki, diangkat bawa ke rumah sakit. Salat Jumat, tidak perlu salat Jumat. Ya. Baik, kemudian yang ketujuh orang yang mukim. Nanti kita akan bahas ya. Mukim dengan mustautin itu ada perbedaan. Mukim itu bahasa kitanya pendatang. Mustautin itu adalah penduduk asli. Nah jadi kalau kita pendatang,
Arti pendatang itu nanti kita yang tinggal di tempat itu ya sudah 4 hari ini, maka kita disebut mukim. Selama 4 hari itu ada salat Jumat, kita wajib salat Jumat. Orang mukim, cuman tidak termasuk hitungan 40 orang. Nanti bedanya di situ. Nah, lain penduduk asli ya memang asli kan lahir di situ. Nah, seperti kita ini kan apakah masuk mustautin ataukah mukim? Kalau mukim itu adalah orang yang tinggal di kampung orang dan dia ingin balik ke kampung halamannya, walaupun dia tinggal di kampung orang itu lama. Kalau ada niat ingin kembali ke kampung halamannya, itu disebut mukim namanya. Dan orang Balikpapan ini rasanya nggak ada penduduk aslinya, kita urban semuanya pendatang, penduduk aslinya nggak ada. Cuman kita sudah lama di sini, hidup di sini, cari nafkah di sini, anak istri di sini, punya anak di sini. Sekarang pertanyaannya, selama kita sudah bertahun-tahun di Balikpapan, apakah ada ingin merasa kembali pulang ke kampung? Pak Saiful, ada gak kepingin pulang kampung lagi, artinya tinggal di kampung? Aku mau ngisi hari tua aku di kampung aja, meninggal di kampung. Ada gak begitu? Nggak ada kan ya? Walaupun Pak Saiful ini bukan orang sini kan ya, orang Jawa kan ya. Sudah berapa tahun Pak di sini Pak? 30 tahun. Maka orang seperti Pak Saiful ini bukan lagi disebut orang pendatang, disebut sudah penduduk asli, apalagi punya KTP. Nah, kata ulama, orang itu bisa dianggap mukim biasanya adalah apabila sudah sampai 30 tahun. Kenapa 30 tahun? Karena ya tadi seperti itu perasaannya. Namun kalau di bawah 20 tahun itu biasanya ada perasaan ingin kembali ke kampung. Ada kepingin perasaan ingin kembali ke kampung. Jadi kalau ada orang tinggal 10 tahun di sini, itu sedikit banyak ada perasaan ingin kembali ke kampung itu. Dan berapa banyak saya lihat orang seperti itu, teman-teman saya, tetangga saya bilang, mana Pak Haji anu Pak Kiai pulang kampung sudah. Masuk pulang kampung? Iya, rumahnya dijual di sini, semuanya dijualnya, dia pulang ke kampung. Ya, dia kembali lagi. Tapi rata-rata saya banyak di tetangga saya itu tidak kembali sudah, tinggal di kampung. Karena katanya lebih tenang di kampung katanya. Ya sudah, kata saya. Nah, selama ada niat ingin kembali ke kampung halamannya, itu disebut orang mukim. Tapi kalau mustautin, penduduk asli, bagaimanapun keadaan di kampungnya itu, mau ada ini, ada itu, tetap dia kembali ke kampung. Ibarat kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap memilih negeri sendiri. Itu yang disebut namanya mustautin atau penduduk asli. Nah, seperti itu ya. Jadi orang mukim wajib sholat, orang mustautin apalagi. Tapi kalau orang musafir tidak wajib sholat Jumat, tetapi nanti tetap sholat zuhur. Baik, saya rasa cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Saya mesti cepat jalan karena hari ini acara majelis bulanan di pesantren. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka hadhihi al-ma'lumat ما تعلمنا من علوم الدين فأبديها إلينا كل ما نحتاج إليها واجعلنا من العاملين بما علمتنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.